Pada hari ini saya ditemani oleh narasumber kita dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Jadi untuk narasumber kami pertama, kami panggilkan penyuluh pajak ahli madya, Ibu Artinita Monowida. Silakan Ibu bergabung bersama kami. Tepuk tangan untuk Ibu Nita. Silahkan bergabung di sini, boleh. Kita duduk aja ya kalau gitu. Kami duduk dulu ya, izin Bapak dan Ibu. Untuk narasumber kami yang kedua, kami panggilkan Bapak Ari Widodo, penyuluh pajak ahli muda dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Pertama untuk Pak Ari. Baik, terima kasih ya, Bu Nita sudah menyempatkan hadir di acara teks gathering di sela-sela kesibukan menyuluh. Ya, selamat datang Pak Ari. Jadi Bapak dan Ibu, memang sekarang ini undang-undang HPP ini sedang happening ya. Semua kalau orang pajak bicaranya sekarang undang-undang HPP ya, undang-undang HPP. Kemarin kita ada undang-undang Cipta Kerja ya, Cipta Kerja juga ada beberapa poin perpajakan yang juga diatur dalam undang-undang Cipta Kerja. Nah, sekarang kita mau ngomong ini, kenapa pemerintah kemudian menerbitkan lagi, mengundangkan lagi undang-undang HPP. Sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga perlu undang-undang HPP ini? Boleh izin saya menyapa dulu Pak Ibu Wajib Pajak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Izin Mbak Disa, izin Mbak Dewi. Saya penyuluh dari Kanwil DJP Jakarta Selatan 1. Hari ini kita ngobrol sedikit ya. Siap. Pak Agung ya, gitu ya. Mas nggak apa-apa. Biar lebih muda gitu ya. Jadi memang HPP itu memang lagi happening loh ya. Dan alhamdulillah kami diberikan kesempatan pada beberapa Mampang untuk menyampaikan apa sih yang terjadi yang lagi heboh gitu ya Bapak Ibu semua. Termasuk tadi yang singgung-singgung oleh Mas Abdel sama Mas Mon ya tentang NIK dan sebagainya ya. Undang-undang ini Bapak Ibu semua diundangkan tanggal 29 Oktober 2021. Baru mungkin 1 bulan lebih ya, kalau bayi mungkin baru lahir break gitu ya. Sudah harus lari gitu ya Mas Agung ya gitu. Nah, kenapa sih harus ada UU HPP itu? Sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu semua, kondisi negara kita memang lagi luar biasa, sangat luar biasa dalam arti tanda petik ya. Ada pandemi dan kondisi terutama ekonomi ya, karena dari kondisi pandemi berdampak kepada kondisi ekonomi. Oleh karena itu UU HPP ini merupakan salah satu bukti negara hadir, Bapak Ibu semua. Negara hadir untuk bagaimana sih kita semua bisa bertahan ya melalui membuat sebuah peraturan. Nah, nanti kita bisa lihat di mana sih pentingnya kenapa UU ini harus hadir, Bapak Ibu semua. Bagaimana mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwa tujuan dari undang-undang HPP ini adalah yang pertama kali adalah meningkatkan pemulihan ekonomi, ya, meningkatkan pemulihan ekonomi supaya Indonesia itu lebih cepat. Memang kalau kita dengar di media massa, Indonesia itu kondisi ekonominya masih lebih baik dibandingkan negara lain. Tetapi dengan undang-undang HPP ini diharapkan lebih mempercepat lagi. Apalagi terus terang saya pun juga ikut berbangga Pak Edison kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Bagaimana HPP Mampang Perapatan bisa demikian istilahnya luar biasa ya. Bapak Ibu semua tetap bisa berkontribusi dengan baik gitu ya, dengan tertib di tengah-tengah kondisi yang sedang tidak bagus di negara kita. Nah, Bapak Ibu semua ini adalah pahlawan yang menurut kami dari sisi aparat pajak itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya gitu ya, yang real di saat ini gitu ya. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semua. Jadi Bapak Ibu semua dengan menyumbangkan kontribusinya memberikan dampak pemulihan ekonomi yang lebih cepat lagi pada Indonesia. Kemudian kenapa ada lagi tujuan yang lain, yaitu peraturan ini ingin memberikan kepastian hukum, ya, kepastian hukum, kemudian memberikan keadilan
baik dari Bapak Ibu semua, kemudian dari stakeholder Bapak Ibu semua, dan juga kepada kami ya, antara negara dan wajib pajak mempunyai kesetaraan yang sama, keadilan dan kepastian, dan memberikan kepastian hukum. Karena kita lihat beberapa yang mungkin kita tidak bisa panjang dan lebar Bapak Ibu semua ya, karena ini perlu waktu, biasanya 2 jam sendiri. Iya, 2 jam. Biasanya 2 jam sendiri. Ya, nanti kita kupas kulit-kulitnya aja ya, yang awal-awal gitu ya. Ini memberikan kepastian hukum. Dan yang paling penting dari undang-undang ini Bapak Ibu semua, ada tujuan yang adalah meningkatkan kepatuhan sukarela. Bapak Ibu semua yang hadir di sini adalah seorang wajib pajak yang saya yakin tidak diragukan lagi kepatuhan kesukarelaannya untuk membangun negara ini. Tetapi kami mohon masih butuh bantuan dari Bapak Ibu semua, atau mungkin dari instansi pemerintah ya, untuk bagaimana kita bisa bersama-sama ya, Bapak Ibu semua yang mengalami, mungkin yang punya rekan mitra kerja gitu ya, partner gitu ya, bisa disampaikan, negara ini butuh bantuan. Ayo patuh, ayo sukarela. Ya, nanti kita lihat di program mana sih yang ada di undang-undang ini yang butuh kesukarelaan kita sebagai wajib pajak. Kemudian ada isi ya, kayak nanti gitu ya. kalau bayangkan isinya nanti inilah penuh gitu ya. Nanti kita bayangkan sebuah buku ada bab pertama itu tentang asas, tujuan dan ruang lingkup ya Bapak Ibu. Jadi di buku undang-undang HPP ini yang pertama adalah asas, tujuan dan ruang lingkup. Tujuan tadi yang saya sampaikan intinya seperti itu. Kemudian nanti asas intinya adalah ada efisiensi, ada kesederhanaan, keadilan, kepastian hukum, dan yang paling penting bagaimana undang-undang ini memberikan kemanfaat untuk kepentingan nasional. Itu asasnya. Nah, kemudian ada juga ruang lingkup, Bapak Ibu. Jadi di undang-undang ini memang diundangkan tanggal 29 Oktober 2021. Tetapi penerapan dari masing-masing jenis pajak itu berbeda-beda. Ya, kenapa dinamakan harmonisasi? Karena sebagaimana Bapak Ibu pernah tahu bahwa ketika kita dulu ya Bapak Ibu wajib pajak menghadapi PPh, PPN, kemudian apalagi ya bea cukai itu harus mencari undang-undang yang lain, gitu ya. Bukunya sendiri-sendiri dan tebal-tebal gitu ya, dan harus perlu ahli khusus, staf yang pintar ya bagian perpajakan gitu ya. Sekarang hanya ada satu, yaitu Undang-Undang HPP, di mana mensinergikan semua jenis pajak itu lebih sederhana, sehingga Bapak Ibu semua lebih mudah nanti menjalankan kewajiban perpajakan. Harapan kami seperti itu. Gitu. Jadi ada 9 bab, isinya asas, tujuan, ruang lingkup, kemudian kedua tentang pajak PPh, ada PPN, kemudian ada program pengungkapan sukarela yang nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Kemudian ada cukai, ada pajak karbon, dan tentunya ada peralihan dan itu buku ringkas tentang UKPP. Siap. Berarti ini pengantarnya ya. Iya, pengantarnya sekilas seperti itu. Betul. Untuk kita menggrab apa yang kita bicarakan pada hari ini, berarti ada rangkuman. Jadi kayaknya jadi semua undang-undang, hampir semua undang-undang pajak dirangkum di situ ya, Mas Ari ya. Kalau saya lihat PBB sama Bea Mitra aja mungkin ya, Mas Ari yang belum. Betul. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi ya, pemerintah berusaha untuk membuat wajib pajak lebih tough, lebih bisa survive gitu. Berarti kalau dari saya sih kayaknya gini ya Mas Ari, kalau kita dulu melihat pajak itu pokoknya bagaimana pengaturannya supaya kita mendapatkan atau mengkolek revenue setinggi-tingginya gitu ya. Nah sekarang saya juga ini mengutip dari pernyataan dari Pak Justinus Prastowo ya, beliau menyampaikan bahwa sekarang ini pajak berusaha untuk menjadi perisai, untuk menjadi istilahnya supaya wajib pajak juga tidak kolaps di apa namanya di era pandemi sekarang ini. Gimana itu Mas Ari? Betul seperti itu ya? Iya. Betul sekali Mas Agung ya.
Izin Pak Dwi, Pak Edison yang menambahkan dari pemerintah dijelaskan. Jadi dari tujuannya, dari azas tadi, ada azas keadilan dan kepastian hukum. Jadi di Undang-Undang HPP ini memang mengedepankan pelaksanaan perpajakan dengan mengedepankan keadilan dan kepastian hukum. Jadi baik dari menengah kecil maupun ke atas ya, kita benar-benar memberikan dukungan kepada para pelaku usaha ya, dengan prinsip keadilan tadi dan hukum supaya usaha dari Bapak sekalian tidak terbebani dengan pajaknya. Jadi pajak bukanlah sebagai beban ya, pajak sebagai kewajiban. Ah, siap. Nah, kalau nih beneran nih saya mau ngecek nih, beneran nggak undang-undang yang sekarang ini ada lebih istilahnya, saya sebenarnya orang pajak nggak boleh bilang seperti ini ya, keberpihakan kepada wajib pajak. Tetapi benar dalam artian supaya wajib pajak istilahnya mendapatkan ruang untuk lebih berkembang sehingga nanti tax revenue-nya juga lebih banyak gitu ya. Nah, kira-kira poin apa nih? Mungkin di Undang-Undang KUP dulu nih. Di Undang KUP itu kira-kira yang perubahan apa saja ini Bu Nita ini, Mbak Nita ini? Iya, oke. Tadi sudah saya sampaikan, kalau kita tadi sudah mulai tentang pertama ya, asas tujuan, itu pasal Pak Ari sudah menyampaikan. KUP tentang ketentuan umum itu ada 32, ya, ada 32. Di sini kita lihat ada perubahan-perubahan. Tadi yang disampaikan itu yang nih, ini yang lagi heboh nih, orang nih pasti punya NPWP, aduh. Jadi Bapak Ibu semua, ketika orang sudah punya ini belum tentu itu akan dijadikan NPWP. Itu yang paling penting ya. Bukan berarti bayi lahir punya NPWP, enggak gitu ya. Jadi ketika ini itu jadi NPWP ketika seorang itu sudah memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, baik secara subjektif dia punya penghasilan yang lebih ya secara formal dan objektifnya ya, dia sudah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan baik dari sisi penghasilan, umur, asal dia di mana gitu, dia harus memenuhi itu semua dulu baru nikah bisa berlaku menjadi NPWP gitu. Jadi nggak serta merta ya? Udah serta merta gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau di iklan itu ada tanda bintang, gitu ya. Ada di iklan ada tanda bintang. Jadi tidak serta merta menjadi NPWP. Yang penting ketika kita sudah memenuhi persyaratan, kita bisa mendaftar ataupun nanti ditetapkan secara jabatan oleh negara. Oke, gitu. berarti itu menjawab juga dari Cing Abdel tadi ya pertanyaannya. Iya. Soalnya saya juga sebenarnya sempat ke kecamatan juga di waktu ke kecamatan sama ke kelurahan nih, pertanyaan ini rame gitu. Jadi ini gimana nih, saya punya NIP, apakah saya kemudian langsung otomatis jadi harus bayar pajak gitu? Berarti enggak seperti itu juga ya? Enggak seperti itu juga karena ada syarat dan ketentuan tadi, ada subjektif dan objektif ya. Objektifnya. Ya. Oke, siap, berarti terjawab ini. Lumayan ini, jadi wajib pajak agak juga nggak kayak gitu juga, terus kemudian nanti dikejar-kejar orang pajak gitu ya. Dan punya NPWP pun juga tidak harus membayar. Selama ini yang kami tangkap selama kami bekerja di kantor pajak, begitu dia punya NPWP, oh berarti saya harus bayar pajak. Enggak juga gitu. Ya jadi kewajibannya Bapak Ibu semua, kalau kewajiban itu ada mendaftar, menghitung, kemudian membayar dan melaporkan. Ketika yang dihitung aja nggak ada, ya nggak usah bayar, hanya cukup melaporkan saja. Yang penting melaporkan, itu yang paling penting nih Mas. Oke. Nah ini kalau barangkali nanti ada teman-temannya saudara yang masih belum lapor SPT tahunan, segera lapor gitu. Berarti benar ya? Tahun. Gitu. Setidaknya basic dari kewajiban kita itu lapor dulu gitu. Karena Lapor dulu. kadang-kadang gini, OWP juga bilangnya gini, kan saya udah nggak kerja, saya nggak punya penghasilan. Nah mungkin orang pajaknya juga akan bertanya ya, saya tahunya bapak nggak kerja dari mana? Gitu. Kalau bapak nggak lapor gitu kan? Iya. Jadi seperti itu mungkin konsepnya ya. Kemudian seperti itu. Betul, oke, siap, terima kasih. Harus Lapor ya, siap. Terima kasih. Nah, Mas Ari, kalau nggak salah nih ada juga perubahan terkait sanksi. Sanksi agaknya lebih misalnya diturunkan ya, atau bagaimana itu? Iya, betul. Terkait sanksi ya Mas Agung, Bapak Ibu sekalian, ada 2 sanksi ya, atau pemeriksaan maupun dari hukum ya Bapak Ibu. Nah, di Undang HPP itu ada penurunan di situ. Jadi ketika sanksi pemeriksaan Bapak Ibu jangan diperiksa, ketika untuk PPh misalnya orang bayar ya, yang sebelumnya di Undang-Undang HPP dikenakan 0%. Nah, di Undang HPP ini akan digunakan mengikuti acuan bunga suku bunga per bulan ya,
dari Menteri Keuangan ditambah sanksi tambahan 2% maksimal 2 bulan. Kemudian ketika untuk misalkan Bapak Ibu ada potong PPh namun tidak dibayarkan, ya, atau juga ketika PPN yang jadi kurang bayar di Undang-Undang KUP dikenakan kenaikan 100% ya Mas Agung, di Undang-Undang HPP akan dikenakan sebesar 75% saja. Ada penurunan di situ. Nah, kemudian ketika upaya hukum Bapak Ibu, upaya hukum keberatan, banding, juga ada penurunan sanksi di situ ya. Nah, ketika keberatan dulu akan kenakan 50% ya. Di Undang-Undang HPP akan dikenakan sanksi 30% saja apabila tadi upaya tidak berhasil. Ketika banding Bapak Ibu yang dulu akan dikenakan sanksi denda 100%, di Undang-Undang HPP dikenakan sanksi 60%. Dan kemudian terakhir ya, upaya peninjauan kembali Bapak Ibu yang sebelumnya belum diatur di Undang-Undang KUP ya, di Undang-Undang HPP itu akan dikenakan sebesar 60%. Jadi memang Mas Agung, Bapak Ibu sekalian, di sanksi ini memang ada penurunan sanksinya, gitu. Ya, jadi ini kayak diskon ya. Turun ya diskon. Jadi mungkin nambahin sedikit sama Ya, tadi boleh, ya. silakan. Tadi saya sampaikan bahwa bagaimana undang-undang ini, peraturan yang terbaru ini memberikan istilahnya kepastian hukum dan juga sisi keadilan ya Bapak Ibu semua. Barangkali ketika ada sengketa dengan negara gitu ya, dalam hal itu diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak, kalau dulu mungkin sanksinya besar sekali, sekarang turun. Namun demikian negara juga menuntut kepatuhan tadi sukarela ya. Oke, turunin semua nih sanksi, tapi saya minta kamu patuh dong gitu. Artinya apa? Balancing di sini, mulai seimbang gitu. Nah, satu lagi nih Mas Agung dari KUP yang paling menarik mungkin Bapak Ibu, kalau yang lain mungkin nggak begitu ya. Tentang kuasa wajib pajak Bapak Ibu. Saya yakin di sini adalah Bapak Ibu yang punya kesibukan luar biasa. Artinya kenapa kuasa wajib pajak ini penting saya sampaikan, bahwa di undang-undang baru ini itu sekarang siapapun Bapak Ibu, siapapun bisa menjadi kuasa wajib pajak. Siapapun. Ya, yang mempunyai istilahnya kompetensi di bidang perpajakan. Siapapun. Kalau dulu harus punya ini benefit harus gitu kan ya. Kecuali, nah ini paling senang nih. Ada kadang nih pengecualian. Pengecualian suami, istri, anak, saudara dalam tingkat 2 derajat. Nah, hanya 2 derajat ini masih belum diatur Bapak Ibu semua. Apakah nanti dari suami nanti punya istri, istrinya nanti saudara, adiknya, nah itu masih belum diatur 2 derajat. Kalau selama ini kalau yang di peraturan perpajakan itu baru diatur 1 derajat di atas, 1 derajat di bawah, begitu. Kakek, ayah, anak. Nah ini 2 derajat yang belum. 2 derajat. Gitu. Saudara dan saudara. Jadi kalau Bapak Ibu semua sibuk, lapor tadi kan, mau lapor kan? Aku nggak bisa lapor, kamu deh, minta tolong suaminya, minta tolong adiknya, ya itu bisa. Oke, berarti sekarang ini istilahnya diberikan kemudahan ya khusus untuk yang tadi pengecualian tadi. Berarti kayak misalnya saya sapa dulu Kak Joy deh. Kak Joy misalnya Kak Joy lagi sibuk gitu ya, terus kalau ada urusan perpajakan misalnya, nah berarti bisa langsung diwakilkan oleh suaminya. Oke, tidak perlu tadi misalnya kompetensi tadi itu ya. Oke, siap-siap. Karena sebenarnya suami istri kan yang lebih tahu ya dibandingkan ini gitu misalnya. Kak Joy terima kasih ya sudah hadir. Terima kasih Kak Luna juga datang. Oh iya. Kak Luna datang. Oke, kemudian itu dari KUP. KUP mungkin itu ya terutama yang itu aja ini kalau undang-undang PPh nih kebanyakan nih PPh ini paling menarik karena Bapak Ibu ini kebanyakan wajib pajak badan. Apa sih yang menarik dari undang-undang HPP ini terutama kelas PPh nih Mas Ari? Gimana Mas Ari? Ya, kalau untuk badannya Mas Agung Bapak Ibu ada perubahan terkait objek PPh-nya. Kita tahu dulu di Undang-Undang PPh terkait pengaturah Bapak Ibu ya, itu dulu tidak bisa dibebankan langsung bekerja dan juga penghasilan berisi pegawai. Nah sekarang di Undang-Undang HPP untuk pengaturah itu bisa dibebankan bekerja dan berpenghasilan. Namun ada pengecualian.
natura untuk bahan makanan, makanan minuman kepada karyawan ya, kemudian natura untuk daerah tertentu, kemudian natura berupa misalnya keselamatan kerja yang wajib ya bagi si pekerja, itu dikecualikan. Nah, natura itu apa sih Mas? Nah, Kayak natura masih bingung nih. iya. Ya. Natura sendiri kalau kita lihat dari pengertian di Undang-Undang Sejarah, bentuk selain uang, selain uang yang diterima oleh si pegawai ya, ataupun kenikmatan ya, fasilitas yang bisa diterima oleh si pegawai dari si pemberi kerja. Oh, kayak misalnya nih saya di misalnya nih ini bener nggak ya? Saya tanya nih contohnya nih. Kalau saya misalnya bekerja di PTA nih di Mampang gitu. Terus saya di cover asuransi, itu apa natura atau bukan itu? Bukan ya. Bukan. Tapi kalau misalnya yang makan dan minum seperti itu, oh, karena mungkin saya ditampung nih makan minumnya, dikasih makan siang gitu. Oh, berarti itu nanti bisa dibebankan gitu ya? Bisa. Tapi itu dikecualikan Mas. Dikecualikan ya, guys ya. Berarti nanti istilahnya ada relaksasi tapi term and conditionnya harus berlaku. Betul. Siap. Tanda Tapi bintangnya berlaku. tapi setidaknya sudah dibuka celah untuk itu, Betul, gitu iya. ya. Oke, siap. Nah kalau tarif gimana Bu? Nah ini nih yang baru nih, terutama untuk kalau yang badan memang masih flat ya 22% Bapak ya. Nah untuk orang pribadi nih yang terbaru adalah tarif di level ketika kita mempunyai penghasilan lebih dari 5 miliar. Kalau yang di undang-undang sebelumnya itu tidak diatur. Jadi antara 500 sampai terhingga itu 30%. Okay. Nah sekarang yang 5 miliar lebih dari 5 miliar itu ada tarif 35%. Saya sih berharap Bapak Ibu sini semua lebih dari 5 miliar semua gitu. Artinya apa? Sumbangsih ke negaranya lebih besar gitu. Amin. Sejahtera kan gitu. Amin. Jadi ada level terbaru ada 30% untuk yang berpenghasilan lebih dari 5 miliar untuk orang pribadi. Ada tadi satu lagi berita gembira Mas Agung, yang tentang batasan peredaran mutu. Ini bagi Bapak Ibu semua yang mungkin pengusaha yang mempunyai peredaran mutu hingga 500 juta setahun. Kalau 500 juta setahun. Ya, tidak dikenai pajak. Oh, iya. Seperti itu ya? Iya. Jadi ini contohnya gimana? Contohnya Misalnya, maaf nih saya izin menarik, ini menarik. Saya bangunan nih punya kafe, omsetnya sebulan 100 juta, berarti masih di bawah 500 juta kan? Itu tidak setahun. Oh, Iya. okay. Jadi kalau dulu setengah persen. Semua ya. Iya, semua kena, tidak ada batasan minimal. Kalau sekarang nggak ada batasan minimalnya. Tapi itu berlakunya kapan? Itu. Nah, ini sayangnya nih. Berlakunya kapan? Tadi belum diungkap ya. Kalau yang itu ya, yang 500 juta ini nih, menarik nih. Undang-undang PPH ini Bapak Ibu semua berlaku tahun pajak 2022. Tinggal beberapa hari lagi kok kan gitu. 2022 berarti mulai Januari 2022. Tapi berarti kalau misalnya saya nih udah punya usaha dari 2020, 2021, berarti masih tetap mengikuti yang ketentuan yang lama lah ya? Iya. Oh, iya. Jadi baru nanti setelah omset 2022 Pak. Oh, oke. Jadi berarti tetap dong, saya tetap ngeliat nih, ini kan berarti 2021 usaha saya harus dilaporkan SPT-nya tanggal 31 Maret tahun depan ya. Berarti itu belum mengikuti aturan undang-undang ini ya. Oh iya. Jadi Bapak Ibu masih mengikuti aturan yang lama dengan tarif 0,5%. Iya. Kali omset dalam setahun. Berarti nanti tahun 2022 baru kita bisa menggunakan itu ya. Oh, siap. Nah kalau yang undang-undang KUP tadi kan balik lagi nih, soalnya lupa tadi. Ini kan diundangkan Oktober. Berarti aturan-aturan yang tadi itu sudah berlaku di Oktober itu atau bagaimana? Jadi di Undang-Undang APP Bapak Ibu semua, karena kan tadi saya sampaikan terdiri dari berbagai macam pajak ya, dan itu pemberlakuannya berbeda-beda Bapak Ibu semua. Kalau UU KUP tadi yang ketentuan umum, NIK dan sebagainya itu berlaku dari tanggal 29 Oktober lalu. Tetapi kalau PPH tahun pajak 2022. PPN beda lagi Mas Agung. PPN beda lagi. Nanti yang akan kita bahas PPN beda lagi. 1 April 2022 termasuk dengan pajak karbon 1 April 2022. Kalau cukai sama. Siap. Oke, KUP, PPH udah kita
udah harus cepet-cepet nih kayaknya ya. Ya Mas Mono ya, kita harus cepet-cepet ya ini ya. Nah, Mas Ari PPN dong, gimana nih PPN? Ada yang berubah atau yang menarik atau gimana nih? Iya, PPN paling pentingnya yang pertama tarifnya ya Mas Agung ya. Tarif, oke. Jadi nanti per April tadi Bu Mita sempat singgung akan berubah menjadi 11% ya. Nanti berarti Bapak Ibu sampai dengan Maret 2022 masih menggunakan 10%. Jadi 1 April baru 11%. Dan nanti di paling lambat di 1 Januari 2025 Mas Agung akan menjadi 12% ya. Memang tarif PPN akan bertahap akan mengalami peningkatan ya, seiring juga dari daya beli masyarakat juga, dari pasar juga dan kondisi ekonomi di Indonesia juga. Kemudian PPN sendiri juga ada perubahan terkait BKP dan JKP Mas Agung ya. Ada pengurangan justru di sini, pengurangan dari pengecualian dan pengurangan dari fasilitas. Kita tahu PPN banyak sekali fasilitas ya, bisa dibebaskan, bisa dari dipungut. Ya, memang di undang-undang HPP ini ada beberapa pengurangan dari fasilitas tadi. Oh, oke. Jadi kalau tempat kemarin ya, mungkin juga Kak Luna, Kak Joy juga dan Bapak Ibu yang lain juga pernah rame nih di medsos. Ini kayaknya pendidikan mau dikenain PPN nih, gitu kan ya, udah sempat rame nih. Yes. Kalian saya tanya itu kira-kira gimana? Iya betul. Tadi memang terkait jasa pendidikan, jasa kesehatan ya, kemudian juga ada yang tadi yang non JKP sekarang jadi JKP. Tentu dari tadi yang menjadi BKP dan menjadi JKP tetap akan mendapatkan fasilitas ya, Ibu. Misalkan tadi terkait bahan pokok makanan ya, sekarang akan dikenakan PPN, tentunya akan tetap mendapat fasilitas pembebasan dengan secara selektif ya, dengan ada kriteria tertentu akan tetap mendapatkan fasilitas pembebasan. Jadi tidak akan semua bahan pokok akan dikenakan PPN, tidak akan semua jasa pendidikan akan dikenakan PPN, akan diatur nanti di PMK nya nanti Pak Agus. Siap, berarti ini klarifikasi dari narasumber juga nih Bapak dan Ibu. Intinya bahwa memang ada perubahan dari non BKP barang kena pajak gitu ya, jasa kena pajak gitu, barang kena non tadinya bukan merupakan barang kena pajak bisa kena pajak, sekarang menjadi barang kena pajak ataupun jasa kena pajak, tapi nah, ada fasilitas-fasilitas yang kemudian diberikan oleh pemerintah sehingga hal tersebut tidak serta-merta gitu tidak ya. Akan membebani dari masyarakat kecil dan bawah. Siap. Jadi ini biar masyarakat juga nggak bingung ya Mbak Nita ya. Jadi memang tidak serta-merta ketika kita menerapkan peraturan kalau di sisi pemerintah kita lihat memang ada pengurangan banyak di sanksi, tapi ada peningkatan tarif di PPN. Nanti Bapak Ibu semua jangan kaget ketika 1 April barang-barang kok jadi agak lebih mahal ya gitu ya. Karena tadi naik 11% gitu ya. Dan tidak semua barang kayak misalkan yang tadinya beras premium tadinya nggak kena gitu kan. Akhirnya kena. Contohnya seperti itu sih. Sip. Nah sekarang terakhir nih, kata MC-nya udah kedip-kedip sama saya nih. Padahal pengen ngobrol panjang ya. Terus yang terakhir, yang kayaknya terakhir nih yang lebih paling seru kayaknya. Bukan terakhir sebenarnya. Masih ada karbon ya, tapi kayaknya nanti deh gitu ya. Kita yang PPS program pengungkapan sukarela. Nah ada orang yang bertanya, ini teks amnesti jilid 2 sih? Bener nggak itu persepsi seperti itu nih? Iya. Gimana nih? Iya gini Mas Agung, Bapak Ibu semua, kalau mungkin Bapak Ibu semua mendengar ya program pengungkapan sukarela, nah gitu ya. Ini mah teks amnesti jilid 2, aduh Bapak Ibu semua, namanya aja udah beda Mas Agung. Ya. Namanya beda, jangka waktunya beda. Kenapa sih harus ada program pengungkapan sukarela? Padahal kemarin udah ada teks amnesti gitu ya Bapak. Jadi program ini diluncurkan Bapak Ibu semua ketika kita semua sudah mengikuti teks amnesti ya, saya juga ikut teks amnesti gitu ya. Ternyata ya dalam perjalanan waktu itu ketika selesai program dari ITA ada beberapa data yang kami temukan ya. Di tahun 2018 itu ada undang-undang perputaran data dan informasi Bapak Ibu semua, dan itu tidak hanya Indonesia, jadi sudah seluruh negara itu bertukar informasi dan data. Ternyata masih ada data dari peserta teks amnesti yang belum melaporkan asetnya. Jadi dari perolehan aset sampai dengan 31 Desember 2015 dia itu masih ada aset yang belum disampaikan.
Ya kita sih berbeda sama aja Mas Agung, jadi Siap. mungkin Iya. terlupa karena Oke, saking banyaknya oke, aset oke, gitu ya, berarti- saking banyaknya rekening Oh, gitu ya, jadi ada yang terlewat gitu. Berarti Jadi dibuka lagi. nah, ini berulang lagi. Jadi program ini adalah memberikan kesempatan kepada kita semua warga negara Indonesia Ya. wajib pajak yang dulu ikut tax amnesty tapi belum mengungkapkan seluruhnya. Oh, oke, siap. Nah, kita mungkin sebelum kita ini, soalnya MC-nya udah nanya saya lagi nih. Mungkin Bapak dan Ibu kita kasih kesempatan untuk bertanya. Boleh. Kira-kira apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya terkait dengan undang-undang HPP ini sebelum mungkin kita karena saking terbatasnya waktu tadi Bapak dan Ibu. Apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu terkait program HPP. sukarela ya, ini Muat bahwasanya sukarela. berlaku dari 1 Januari besok nih Mas Agung. 1 Januari sampai hari sampai 30 Juni 2022. 30 Juni Hanya 6 2022. bulan saja. Oke, artinya ini sangat terbatas sekali waktunya ya, Iya, sangat terbatas betul. sekali waktunya. Oke, siap. Nah, terakhir tadi pajak karbon. Kalau pajak karbon itu sebenarnya apa sih, konsep atau apa? Sekedar konsep atau Iya, sebenarnya? jadi konsepnya pajak karbon tadi ya semangatnya lah untuk memitigasi Mas Agung ya terkait efek rumah kaca, terkait penggunaan emisi karbon sendiri. Jadi pengenaannya akan kepada pembelian barang karbon yang mengandung karbon ataupun aktivitas yang menghasilkan emisi karbon. Nah ini nanti pengimplementasian ini akan baru dikenakan bagi PLTU dengan batubara, baru kepada batubara dengan tarif Rp30 per kilogram karbon dioksida. Oke, berarti ini spesifik sekali ya ini Itu memang baru pemajakannya. bertahap Mas Agung. Betul. Dan ini mungkin kepedulian kita juga dengan perubahan iklim, ya, Betul perubahan sekali. iklim. Oke, siap. Berarti istilahnya kita boleh berbisnis, kita boleh perekonomian jalan, tapi kita juga tetap jaga environment kita, berarti Betul. gitu ya. Siap. Nah, kayaknya Bapak Ibu sekali lagi, apakah ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, closing statement ya dari Mbak Nita gimana? Siap. Boleh. Kalau mungkin saya bisa menggarisbawahi Bapak Ibu semua, undang-undang HPP ini memang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi kita semua. Yang paling penting asasannya adalah untuk kepentingan nasional. Saya yakin Bapak Ibu semua di sini adalah contoh suri tauladan ya bagi wajib pajak yang lain. Harapan kami Bapak Ibu semua tetap bisa menjaga ini gitu ya. Karena DJP tidak bisa sendiri ya. DJP tidak bisa sendiri, Pak tadi saya untuk menyampaikan kami hanya berjumlah 40.000, tetapi 40.000 ini akan menjadi powerful luar biasa ketika didukung oleh 250 juta wajib pajak yang ada di Indonesia. Jadi harapan kami setelah dari sini Bapak Ibu semua silahkan nanti, oh ini kok ada PPS gitu ya yang mungkin belum memanfaatkan, bisa memanfaatkan program ini. Silahkan nanti menata kembali catatannya ya, aset-asetnya, kemudian direkap. Nah nanti bersiap-siap kalau mungkin barangkali ada yang terlewat bisa mengikuti program PPS di 1 Januari 2022 nanti. Mungkin itu Mas Agus. Siap, Mas Ari mungkin closing statement. Ya terima kasih Bapak sekalian. Ya tadi singkat saja buat saya, silakan Bapak Ibu mulai bersiap mungkin terkait program yang ada dari PPH-nya, PPN-nya, kemudian tadi program PPS-nya silakan disiapkan. Dan semoga Bapak Ibu semangat dari undang HPP tadi terwujud menciptakan perpajakan yang berkeadilan dan berkeadilan. Iya, terima kasih sekali. Nah, memang kita waktunya sangat terbatas Bapak dan Ibu, tapi Bapak dan Ibu tentu saja dapat mengakses semua informasi terkait undang-undang HPP ataupun informasi perpajakan lainnya melalui www.pajak.go.id. Dan tentu saja Bapak dan Ibu juga dapat berkonsultasi langsung ke KPP Pratama Departemen Pendapatan dengan terlebih dahulu membuat aku pajak ya, kunjung pajak, aplikasi untuk antrian karena kita sedang ada prokes. Begitu juga kalau sibuk telepon di 1-500-200. Oke, saya nggak mau kalah nih sama yang sebelum-sebelumnya, saya juga ada pantun. Udah saya tulis nih. Jalan-jalan ke pasar ikan. Cakep ya. Pulangnya mampir ke Budi Asih. Oke, talk show undang-undang HPP cukup sekian.
Semoga bermanfaat dan terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami undur diri. Mas Mono dan Mbak Ayu. Terima kasih Mbak Nita. Sama-sama.